Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Ma'ruf. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah membuat mol nasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Ma'ruf, mahasiswa semester 5 jurusan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk pembuatan mol nasi. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pembuatan mol nasi. Pertama-tama kita siapkan nasinya, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Lebih banyak itu lebih bagus. Untuk selanjutnya kita masukkan nasi tersebut di dalam oven ataupun bisa kita gunakan penutup lainnya. Agar apa? Di dalam oven ataupun penutup lainnya agar nasi ini tidak terkontaminasi dengan benda-benda lain. Untuk lamanya sendiri itu tergantung nasi itu berjamur atau tidaknya. Bisa kita lihat inilah nasi yang sudah berjamur. Selama kira-kira saya simpan 7 hari. Nah, ini adalah persiapan selanjutnya, yaitu dengan mempersiapkan gula pasir. Dan ini adalah 1 liter air. Dan ini adalah kayu untuk pengaduk. Selanjutnya kita masukkan gula pasir tersebut ke dalam air 1 liter. Dan kita aduk sampai gula itu larut di dalam air yang kita sediakan sebanyak 1 liter tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pengelembutan terhadap nasi yang sudah berjamur tadi. Untuk pengelembutan kita menggunakan tangan. Sebelum kita melakukan pengelembutan, kita alasi tangan dengan sarung tangan pabrikan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan harus persiapkan sarung tangan pabrikan. Di sini saya menggunakan plastik sebagai sarung tangan saya. Saya menggunakan plastik karena di tempat saya jauh dari apotik, maka susah mencari sarung tangan pabrikan. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah proses pengelembutan nasi yang sudah berjamur tadi. Kita lakukan hati-hati agar pelan-pelan agar tidak terjadi perlubangan terhadap sarung tangan yang kita pakai. Kita lakukan perlahan-lahan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam air 1 liter tadi. Air ini sudah tercampur dengan gula. Nah, mengapa kita masukkan ke dalam air? Agar nasi yang berjamur ini mudah terurai. Nah, kita masukkan di dalam air 1 liter tadi. Lalu kita hancurkan di dalam air tersebut. Nah, ini dilakukan dengan perlahan-lahan agar sarung tangan yang kita pakai ini tidak berlubang. Karena ini baunya lumayan. Ini baunya seperti bau tape. Ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah kalau ingin mencoba.
Nah, ini bisa kita lihat nasi yang berjamur tadi sudah terurai dengan air dan sudah halus. Nah, langkah selanjutnya kita persiapkan botol untuk menampung nasi tersebut. Nah, paku ini kita gunakan untuk melubangi tutup botol dan kita persiapkan torong untuk media agar nasi berjamur tadi bisa masuk ke dalam botol dengan mudah. Nah, bisa kita lihat ini adalah proses memasukkan mol nasi yang sudah berjamur tadi dan sudah kita uraikan dengan air, kita masukkan di dalam botol. Nah, proses ini dilakukan sangat hati-hati. Maaf, ini tidak ada kawan di dekat rumah saya, maka saya lakukan dengan sendiri. Nah, kegunaan kayu tadi tidak hanya untuk pengudakan atau sebagai pengaduk gula di dalam air, ini juga bisa kita gunakan untuk memasukkan nasi yang berjamur tadi ke dalam botol supaya kita mudah untuk memasukkannya. Ya, kita lakukan dengan perlahan-lahan. Nah, bisa kita lihat nasi yang sudah berjamur tadi kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita siapkan penutupnya yang sudah kita lubangi. Nah, kita tutup botol tersebut. Mengapa dilubangi? Agar gas di dalam botol tersebut bisa keluar, agar tidak terjadi pemeledakan terhadap botol tersebut karena gas ini terlalu panas. Nah, kita simpan di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, untuk langkah selanjutnya siapkan feses sapi. Nah, feses sapi ini akan kita gunakan untuk pembuatan kompos. Untuk bahan-bahan yang bisa kita tambah seperti limbah rumah tangga, sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah busuk, itu banyak di pasar, tidak digunakan, maka kita bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan kompos. Di sini saya menggunakan bahan kering, yaitu daun kering yang dibuang begitu saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cacah sampai halus daun atau limbah rumah tangga seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Lalu kita percikkan dengan mol nasi yang sudah jadi tadi. Kita percikkan sampai air atau mol nasi dan limbah tadi
hingga merata. Lalu kita masukkan ke dalam baskom atau timba yang ada penutupnya dan kita tutup. Nah, kita diamkan atau kita simpan selama 3 minggu. Nah, ini adalah hasil dari kompos yang sudah jadi dan bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman. Nah, itu tadi langkah-langkah pembuatan molnasi beserta pembuatan kompos. Apabila ada kesalahan dan kesilapan pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.